Sehat ibu-ibu? Sudah makan siang? Sudah kebagian telur kembang? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Nggak apa-apa, ambil aja. Memang ini mah lagi bahagia, biarin aja, biarin. Sudah? Yang nggak kebagian duit nggak masalah. Yang nggak kebagian telur kadang-kadang jadi masalah. Yang mulia para ulama, para kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, guru-guru ngaji, imam-imam masjid, imam-imam musola yang hadir di tengah-tengah kita semua, yang ada di hadapan Mumuy, di hadapan kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberikan istiqomah, dipanjangkan umurnya, dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, yang hari ini alhamdulillah hadir duduk di sebelah Mumuy. Waktu di Sakal nggak hadir. Usut punya usut, ceritanya beliau tadi bisik-bisik Mumuy, Ustadz mohon maaf
kemarin di Sakal nggak hadir karena saya bingung. Kemarin ada 2 acara, kalau sebelah yang hadir sebelahnya nggak hadir nanti cemburu sosial, maka akhirnya kedua-duanya nggak dihadiri. Mumuy bilang tidak masalah, ini langsung disampaikan, yang penting dananya turun. Betul. Panitia turun gak nih hari ini nih? Stop, udah jangan. Kalau lurah, kepala desa, beliau semangat maulid Nabi, bahkan berkorbannya lebih banyak daripada masyarakatnya. Mumuy yakin beliau salah satu pemimpin yang dicintai Nabi Muhammad. Dulu Pak Lurah, ada seorang raja di wilayah Syria namanya Malik Muzaffar. Malik Muzaffar ini raja, tapi raja yang bijaksana, raja kaya, rajin sedekah, cinta rakyatnya. Setiap bulan Maulid beliau ngadain maulid. Setiap maulid itu kambing, kepala kambing dibarisin, dihitung kepala kambing itu ada 5.000 kepala kambing. Itu kepalanya, hitung kakinya ada berapa. Kepalanya doang ada 5.000, kakinya berapa? Kambingnya itu Raja Muzaffar, kambingnya 5.000. Ayamnya berapa? Ayamnya 10.000. Subhanallah. Untuk memuliakan maulid Nabi. Akan tetapi bukan cuma sampai di situ. Kalau masyarakatnya mau hadir datang ke peringatan maulid yang beliau adakan, subhanallah, ini masyarakatnya dicegat dulu, ditahan dulu, dimasukin satu ruangan, diganti bajunya, dipakein minyak wangi, dipakein sarung yang bagus, dipakein pakaian yang rapi, disisir rambutnya. Artinya Raja Muzaffar beliau mengajarkan kalau datang peringatan maulid Nabi, usahakan pakaiannya rapih, badannya wangi. Makanya ibu-ibu yang make up, yang pakai yang dandan 3 jam, lanjutin. Nih ibu-ibu make up dari jam berapa? Dari jam 7 pagi. Pantesan udah pada luntur, gigi udah pada kuning. Subhanallah. Maka mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, termasuk Pak Lurah, mudah-mudahan seperti Raja Malik Muzaffar. Ya, walaupun enggak kambing 5.000, sapi 2 lah. Amin ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Lurah panjang umur, tambah berkahnya, tambah amanahnya, tambah istrinya. Maaf ya Bu ya. Yang Mumuy muliakan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, dan tak lupa jajaran para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala perjuangan para panitia mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah yang hadir hari ini adalah calon-calon ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang Mumuy cintai, yang Mumuy banggakan, besti-besti Mumuy yang kecil-kecil. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ibu bapak menjadi anak-anak yang barokah. Amin ya robbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Pak Lurah mohon maaf kalau suara Mumuy agak serak-serak becek. Ibu-ibu, Mumuy minta kerja samanya karena Mumuy lagi ngomong, jadi mulut ibu-ibu tutup dulu. Setuju? Setuju? Mohon maaf karena ini suara sisa-sisa perjalanan malam. Jadi anak kecil yang sering begadang malam cuman Mumuy. Apalagi ini bulan Maulid. Jangankan Mumuy jarang tidur, jarang tidur sore, jarang tidur waktu tepat di waktu-waktu sore malam. Istri Mumuy aja jarang kesentuh. Bener Kiai, bener Pak Lurah. Pulang jam 2 malam, pulang jam 3 malam, kadang subuh baru nyampe jam setengah 7, jam 7 berangkat lagi. Ini minta doanya, insya Allah selesai dari sini langsung ke Pringsewu. Minta doanya supaya sehat, panjang umur. Yang paling penting doain supaya cepat gede. Terserah ibu-ibu mau doain gede apanya, terserah. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Mumuy hari ini terharu. Kenapa terharu? Biasanya yang bacakan maulid mahalul qiyam itu anak-anak muda, tapi ini emak-emak. Kompak bajunya, kompak kerudungnya, walaupun selawatnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tapi luar biasa. Mumuy yakin insya Allah nanti di yaumil kiamah yang masuk surga duluan ibu-ibu. Kita terakhir aja Pak, sebab mereka ini paling gak bisa disaingi. Benar? Jujur atau tidak, kebanyakan perempuan tidak mau dibanding-bandingkan. Jujur atau tidak, setiap perempuan tidak ingin disaingi oleh wanita yang lain. Maka Mumuy sampaikan kepada para suami, jadikan istrimu nomor 1 wahai bapak-bapak. Sebab kenapa? Mereka yang sudah ikhlas menemani kalian dari nol. Tapi kalian jangan besar kepala setelah kalian jadi sukses. Setuju ibu-ibu? Ustadz, istri saya
memang dia istri yang berbakti. Dia menemani pahit dan manisnya hidup saya. Cuman yang gak tahan mulutnya doang. Kadang-kadang mulutnya nyakitin perasaan. Kadang-kadang mulutnya gak pernah dijaga, gak pernah dipikir kalau ngomong suaminya sakit hati atau tidak. Maka mau sampaikan kepada para suami, cukup dengan diam. Jangan melawan. Kenapa? Kalau kita lawan, justru dia lebih galak. Maaf, jangankan istri lurah, maaf ini istri ustadz aja galaknya masya Allah. Kangennya sama ustadz-ustadz di sini. Iya, mohon maaf. Dulu ada ulama terkenal di daerah Mesir namanya Syekh Wahab Asy-Sya'rawi, wali terkenal, ngarang kitabnya banyak, Syekh Wahab Asy-Sya'rawi. Tapi satu ketika Syekh Wahab Asy-Sya'rawi ini di rumah istrinya ngomong, wahai suamiku, kamu jadi kudanya, saya yang naik. Kita malam ini kuda-kudaan. Ya Allah, wali Pak Lurah ngarang kitabnya banyak, nurut sama istri, apalagi Pak Lurah. Aleh. Ya Bu. Jadi ibu-ibu, Bu sampaikan untuk para suami, salah satu madrasah pengen dapat makom kewalian, bapak-bapak kalau pengen punya cita-cita makom kewalian, madrasah pertama adalah kata ulama Mihnatun Nisa Madrasatul Aulia. Cerewetnya istri, galaknya istri, madrasah bagi para aulia. Kalau ada suami mulut istrinya cerewet, nyakitin perasaan suami, tapi suaminya sabar, cepat jadi walinya. Kalau nggak jadi wali paling stres. Insya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah istri-istri solehah. Amin ya Rabbal. Bu, ibu-ibu yang perlu wajib bahagia dengan Maulid Nabi. Justru dari kalangan perempuan yang harus bahagia dengan Maulid Nabi. Kenapa demikian? Mohon maaf, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, perempuan itu terhina, dihina, hanya pelampiasan hawa nafsu. Maaf, jahiliyahnya orang zaman dulu, Bu. Kalau ada perempuan cantik, kalau ada gadis cantik, pejabat-pejabat Arab zaman jahiliyah, ini perempuan digilir setiap malamnya sama orang-orang raja-raja, pejabat-pejabat, orang-orang kaya zaman jahiliyah. Dulu Pak Lurah, kalau ada perempuan cantik, ini perempuan digilir, mulai dari RT, RW, kadus, lurah, camat. Dulu ini contoh digilir ini perempuan. Begitu digilir hamil, nah kan nggak tahu mana bapaknya, bener, siapa bapaknya nggak ketahuan. Begitu lahir anaknya, prot, kata Pak Lurah bilang, kalau anaknya nanti lihat
ini anak siapa, lihat nanti kalau udah lahir mukanya mirip siapa. Ternyata pas dilihat mukanya nggak mirip siapa-siapa. Kalau begitu RT, RW, kadus, lurah, camat, bupati baris. Nanti nunggu anaknya kalau udah bisa merangkak. Nanti lihat anaknya ngerangkaknya kemana. Pas dilihat anaknya udah bisa ngerangkak, ngebaris RT, RW, kadus, lurah semua ngebaris. Pas ngerangkak datangnya ke Pak Lurah. Iya. Bukan lurah sini, lurah sana. Lurah sini mah soleh. Amin ya robbal. Insya Allah. Bahkan tadi beliau mau dengar kabar, beliau sambutan mau balas dendam. Balas dendam apa? Karena Mui kemarin sempat ngomongin beliaunya nggak ada. Sekarang beliau datang hadir, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurahnya panjang umur ila yaumil kiamah. Masyarakat udah pada mati, tinggal Pak Lurah sendirian. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah. Ibu-ibu, maka perlu berbangga kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hadir hari ini, kita yang berkumpul hari ini, hanya punya harapan, hanya punya bisa menebus sebagai bukti kecintaan Nabi kepada kita, kita kepada Nabi, dengan memperingati kelahiran beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad Allah utus ke alam dunia rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam merasakan kehadiran rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bukan cuman manusia, bukan cuman kalangan jin, bukan cuman kalangan malaikat, tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini bangga, senang, dapat berkah, dapat rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, di antara para nabi dan rasul, dengerin Bu, halo, nanti ceramah Mumuy ibu-ibu bisa catat, kalau enggak rekam di akhir sebelum Mumuy tutup, nanti Mumuy kasih pertanyaan, ada hadiah. Siap? Hadiahnya buah pisang. Enggak, ada hadiah dari Mumuy. Makanya ibu-ibu dengerin. Nanti pertanyaannya materi yang Mumuy sampaikan. Siap? Ibu-ibu, ada 124.000 nabi, ada 313 rasul, ada 25 nabi dan rasul. Satu-satunya nabi syafi' musyafa', bisa memberikan syafaat, bisa dimintai syafaat. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Jangkauan Nabi bukan cuma di lingkungan Ka'bah. Jangkauan Nabi dakwahnya bukan di Arab doang, bukan di Palestina doang, bukan di Madinah doang, tapi seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad dakwahnya luar biasa. Kalau Nabi Musa hanya di kalangan Bani Israel,
musuhnya Raja Fir'aun, tingginya 8 meter, dadanya lebarnya 4 meter. Fir'aun sekali makan kambing 1 habis. Fir'aun, ibu-ibu kenal Fir'aun? Bu, Fir'aun tingginya 8 meter, tinggi 8 meter. Mui 2018 awal umroh, pertama umroh turun di Madinah, karena memang Mui baru kali itu ngelihat orang Arab, pegel leher Mui. Tinggi, Masya Allah, itu orang Arab. Apalagi zaman Bani Israel, Fir'aun tingginya 8 meter, lebar dadanya berapa? 4 meter. Ingat-ingat ya Bu, Fir'aun matinya bukan karena tombaknya Nabi Musa. Fir'aun mati bukan karena pukulannya tongkatnya Nabi Musa. Fir'aun matinya keselak air laut. Jadi Allah itu gampang Bu, gampang Gusti Allah ingin mencabut ruh orang. Nggak usah nunggu sakit. Kalau memang waktunya mati, ya mati. Waktunya maut, ya maut. Kullu nafsin dha'iqatun. Hari ini mungkin kita pengajian dengerin ceramah Mumuy, tapi pulang dari sini terus ribut masyarakat. Ya Allah, padahal tadi pengajian bareng, badannya masih sehat, rebutan telur. Cung, angkat tangan yang dapat telur 2. Jangan heran, jangan kaget, mati menjemput kita, malaikat Israel mencabut ruh kita. Nggak usah nunggu sakit, nggak usah nunggu asbab, sebab itu haknya Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fulanah binti fulanah meninggal. Kaget satu kampung. Ya Allah, yuk, tadi barusan ngaji bareng, padahal masih muda, barusan ngobrol tadi siang, sekarang sore udah meninggal. Jangan heran ibu-ibu, yang heran itu Bu, paginya meninggal, siangnya ngobrol. Ya Bu, ini pelajaran yang kita dapat ambil. Maka nggak ada lagi kita yang kumpul di sini hanya berharap, ya Allah, matikan kami husnul khotimah. Syukur-syukur matinya lagi ngaji. Sebab kenapa kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat tolabul ilmi, fahuwa fisabilillah hatta yarji', dia dicatat sebagai fisabilillah. Kalau dia meninggal dalam keadaan ngaji, meninggalnya jihad di jalan Allah. Makanya niatin ngaji, jangan niatin selfie ya Bu. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu pengajian sambil foto-foto boleh, sambil video-video silahkan bikin status. Wahai kaum muslimin muslimat, dimanapun Anda berada, hadirilah dan terus ikutilah setiap acara Maulid Nabi, sebab kita nanti akan bersama Nabi di surga ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tanda tangan, yuk tukiem. Dibikin
status. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin status yang buruk-buruk. Insya niatin ngaji, niatkan tolabul ilmi. Sebab kenapa? Kalau ngaji itu hukumnya fardu ain. Kalau untuk urusan ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, muamalah yang lain, Bu, kalau pengajian maulid Nabi ini namanya fardu kifayah. Kalau tablik akbar ini fardu kifayah. Walaupun yang datangnya cuma 100 orang, walaupun ngadain maulid yang datang cuma 10 orang, sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau fardu ain, wajib untuk kita masing-masing. Ibu-ibu, kita tidak akan pernah ngerti hadas kecil, hadas besar, ne ora ngaji. Ake wong Jawa ake, enek wong Jawa enek, kata wong Jawa kata, aya jelma Sunda aya, ada orang Lampung ada. Masya Allah, semuanya kumpul di sini. Di hadapan Nabi nggak ada Jawa, nggak ada Sunda, nggak ada Lampung. Semuanya di hadapan Nabi, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bu, ngaji fardu ain wajib. Kita nggak bakal ngerti sholat kalau nggak ngaji. Kan praktek sholat itu beda-beda. Dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, beda-beda. Mulai dari takbir, ada yang di sini Allahu Akbar, tidak ada. Ada yang begini, Allah. Ada yang Allah. Kalau mazhab Imam Syafi'i, jempolnya di bawah telinga. Allahu Akbar, laki-laki. Tapi kalau perempuan harus lebih di. Nah, pokoknya begitulah. Ya Bu, itu beda-beda caranya. Itu dari takbir, belum dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini beda-beda waktu nunjuk Pak. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Dia dari awal sampai akhir lurus terus, tegak terus. Nanti pas mau ditutup baru lemes. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah, lemes dulu baru dia berdiri. Tahiyat. Ini tahu mikirnya lo macem-macem nih. Ada yang memang awalnya keras dulu. Illallah, lama-lama lemes. Itu beda-beda. Ya Bu, itu praktek sholat kalau nggak ngaji bingung. Betul? Itu baru tahiyat. Kalau mazhab Imam Syafi'i, subuhnya pakai kunut. Bu, kalau kita mazhab Syafi'i pakai kunut. Kalau nggak ngerti karena memang nggak pernah sholat, malas ngaji, begitu mulai tobat sholat subuh sendirian. Begitu rokaat kedua setelah sholat subuh, sami Allahu liman hamidah. Begitu mau sujud di tengah-tengah dia mau sujud ingat, oh iya doa kunut. Dia gini terus deh. Ini kira-kira gimana ya? Mau lanjut berdiri, apa langsung lanjut duduk sujud? Karena nggak ngerti, akhirnya diangkat. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Karena nggak ngerti, harusnya langsung. Kalau dia lupa, nanti ditambahin sujud sahwi. Setuju ibu-ibu? Ini udah pada ngerti semua.
Subhanallah, berarti orang sini kiai-kiainya, ulama-ulamanya sukses menjadikan jamaahnya menjadi orang-orang berilmu. Amin ya Rabbal. Sebetulnya kita ini sudah pada paham, cuman makanya yang susah. Ngaji tiap minggu, ngaji tiap bulan, memang tidak salah. Sekali pengajian bajunya kompak, kerudungnya kompak, semuanya serba kompak. Iuran buat bayar mobil, siapa yang ceramah? Ustadz kecil. Masya Allah. Pulang pengajian ditanya sama suaminya, "Bu, tadi ibu dapat apa di pengajian maulid?" "Dapat kembang telur." Ternyata ngajinya nggak dibawa pulang. Tetap aja pulang pengajian sama suami mulutnya. Bu, sebetulnya surga ibu-ibu ada di suami. Ya, ibu-ibu tapi sanggup kan Bu ya? Sanggup Bu ya? Insya Allah. Bu, dengerin. Sebetulnya ibu-ibu di rumah nggak usah capek-capek, ya Bu ya, nggak usah capek. Cukup ibu-ibu memperhatikan gerak-geriknya suami. Ya Bu, ini suami mau apa? Siap. Suami mau apa? Sigap. Ya Bu, kalau urusan nyapu rumah itu bukan urusan ibu-ibu. Sebetulnya yang harus beres-beres rumah itu suami. Ya Bu, yang harus cuci piring itu suami. Bener. Yang harus beres-beres rumah, ya, masak di rumah suami. Tapi Mumui belum pernah masak. Kenapa? Karena kompor gasnya lebih tinggi dari Mumuinya. Istri Mumui bilang, "Baba, cukup Baba duduk manis, gak usah repot-repot ngurusin rumah, tinggal ngomong aja sama Uma." "Siap Uma." Apa kata istri Mumui? "Baba mau minta apa aja ngomong. Kalau mau mandi, Uma nanti mandiin. Kalau mau pakai baju, nanti Uma pakein." Ini semuanya ibu-ibu minta doanya supaya Mumui rumah tangganya barokah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, dulu ini sering Mui sampaikan, dulu ada seorang sahabiah perempuan, sahabat Nabi, cantik, solehah. Bahkan kata Nabi, "Wahai Fatimah, nanti namanya Siti Mutia. Siti Mutia itu adalah pemegang kendaraan menuju surga. Engkau nanti di belakang beliau. Mintalah doa kepada Siti Mutia, wahai Siti Fatimah." Apa kata Siti Fatimah? "Baik wahai Rasulullah, baik wahai ayahanda." Maka datang Siti Fatimah ke rumah Siti Mutia. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Siti Fatimah ke rumah Siti Mutia itu bawa Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Kata Siti Mutia, "Siapa di luar?" "Saya Siti Fatimah putri Rasulullah." Kata Siti Mutia, "Bersama siapa?" "Bersama anak saya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang kecil-kecil ini." Apa kata Siti Mutia? "Suami saya tidak ada di rumah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain walaupun kecil laki-laki.
Saya dititipi sama suami saya, tidak boleh membuka pintu rumah lelaki manapun, mau gede mau kecil, apalagi kecilnya segede mumuy, nggak boleh. Akhirnya kalau begitu kata Siti Fatimah, oke, baiklah. Begitu Siti Mutia, Bu, nggak sembarangan masukin laki-laki. Kadang-kadang kambing hitam dimasukin. Kalau yang lain, nauzubillahimin, ya Allah. Maka balik lagi besoknya Siti Fatimah sendirian. Siapa di luar? Putri Rasulullah, Siti Fatimah. Maka dibukakan pintu, masuk. Wahai Siti Mutia, ayahku menyampaikan kepadaku untuk meminta doa kepada engkau. Apa doa yang dimintakan dari ayahmu, wahai Siti Fatimah? Engkau sudah disebutkan oleh ayahku, engkau adalah pemegang kendali kendaraan menuju surga. Maka aku minta doa kepada engkau. Sekaligus aku ingin tahu amalan apa yang menyebabkan ayahku menyebutkan engkau menjadi wanita ahli surga. Kata Siti Mutia, cuman punya 3 doang. Yang pertama kain elap, yang kedua gunting, yang ketiga cambuk. Masya Allah. Maksudnya apa? Yang pertama kain elap. Wahai Siti Fatimah, kalau suamiku pulang dari bekerja, pulang dari peperangan penuh dengan keringat, maka kain elap inilah jadi saksi bisunya. Kulap keringatnya mulai dari kepala sampai kakinya. Subhanallah. Ibu-ibu elap. Oh ibu elap. Bu, pulang dari sini siapin. Datang suami langsung pergi, suami dielap. Nih bapak-bapak biasanya kan pulang pengajian keringetnya banyak, siapin kain elap, lapin dari atas sampai ke bawah, keteknya semuanya. Syukur-syukur abis dielapin itu suami, dielap lagi nih muka ibu-ibu, insya Allah korengan. Kalau Rasul mau wangi seperti misik, seperti kasturi. Nah suami kita mah apa? Bau. Tapi insya Allah, Bu, memang perkara-perkara begitu bukan mudah, nggak gampang, susah, berat. Tapi memang pahalanya gede, kain elap. Ya Bu. Yang kedua gunting. Bu, kata Siti Mutia, wahai Fatimah, ketahuilah, aku kalau mau tidur dengan suamiku ngobrol dulu. Bu, ngobrol. Aku yang minta maaf sama suami. Mau tanya sama bapak-bapak, Pak, kalau kita sedang banyak masalah, ribut sama istri, yang minta maaf duluan suami apa istri? Dengerin Bu, dengerin. Kata Nabi, apabila ada istri ketika dia sedang ada masalah dengan suaminya, padahal dia benar, tapi dia minta maaf duluan, 7 pintu surga terbuka lebar-lebar. Jangan cuman amin doang, praktekin kalau bisa, tapi rata-rata nggak sanggup. Mau salah mau bener, yang penting suami yang salah. Mau salah mau bener istri, yang penting suami minta maaf. Bener. Nih, apa kata Siti Mutia? Wahai suamiku, seandainya kalau dari pagi
sampai sore. Lidahku ini ada yang menyakiti perasaanmu. Ini gunting, silahkan potong lidahku. Subhanallah. Pak Lurah istrinya pernah nggak begitu, Pak Lurah? Ibu Lurah pernah Bu begitu Bu? Bukan. Bu Lurah pernah? Belum ya Bu ya? Belum sanggup kita mah ya Bu ya? Gimana caranya Pak Lurah yang minta maaf sama Ibu? Terusin Bu. Subhanallah. Ibu, yang ketiga ada cambuk. Apa kata ini? Siti Mutia, wahai Fatimah, kalau tadi pagi aku masak, masakanku tidak enak, aku sampaikan kepada suami, wahai suamiku, seandainya dari hidangan yang kusiapkan ini tidak selera dengan lidahmu, tidak enak dengan lidahmu, ini cambuk, silahkan cambuk punggungku sepuasnya agar besok aku tidak mengulangi kesalahan lagi. Subhanallah. Kalau ibu-ibu di sana, ini di sana, di sini nggak ada, di sana. Suaminya buka tempat makan, pas makan agak asin dikit, Bu, kata suaminya bilang, Mak, ada ini enggak, apa namanya, ada gula merah enggak? Ini kayaknya keasinan. Ojo kakean cangkem, mangan wae. Aku lo kingiso dari pagi masak, kakean cangkem tenan gue, mangan wae. Itu orang sana, kabarnya mirip sama di sini. Tapi mohon maaf, suami Siti Mutia gak kebanyakan ngomong. Suami Siti Mutia gak selalu banyak ngobrol. Mau enak mau enggak tetap dimakan. Pak, mau enak mau enggak masakan istri kita barokah Pak. Mereka sudah ikhlas masakin buat kita, kita makan. Kalau nggak enak jangan komplain, kalau enak habiskan. Itu adatnya Nabi Muhammad, itu akhlaknya Nabi Muhammad. Setuju ibu-ibu? Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga ibu-ibu barokah. Amin ya robbal. Jam 3 sore. Hah? Ini sebelum Mumuy tutup, nanti Mumuy ada pertanyaan. Siap? Tadi ada selentingan dari panitia, Ustadz doain masjid apa namanya nih? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Masya Allah, mudah-mudahan segera selesai. Dengan peringatan Maulid Nabi ini banyak orang-orang kaya yang mau mendermakan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Amin. Amin ya robbal. Amalan orang kaya sedekah. Amalan orang kaya paling terbaik adalah infak sedekah. Amalan orang miskin wirid. Amalan orang miskin kerja tasbih. Orang kaya yang rajin baca Quran belum tentu dibanggakan sama Allah. Orang kaya yang rajin tahajud belum tentu dibanggakan sama Allah. Orang kaya yang rajin ngaji, rajin buka Quran, rajin melakukan wirid tasbih belum tentu dibanggakan Allah. Kalau orang kaya ini tidak peduli dengan lingkungannya, membiarkan fakir miskin nangis, membiarkan anak-anak yatim nangis, tapi dia membanggakan diri dengan tahajudnya, membanggakan diri dengan bacaan Qur'annya, maka Allah sama sekali tidak pernah bangga dengan orang kaya yang begitu. Tapi Allah bangga dengan orang kaya walaupun tidak pernah tahajud, dia tidak pernah membaca Quran,
dia tidak hatam Quran, tapi hartanya walaupun sebulan cuma 100 juta, tapi fakir miskin, lingkungan di sana semuanya dalam keadaan sejahtera, maka disitulah orang kaya yang dibanggakan Allah Subhanahu. Tapi kadang-kadang justru malah yang lebih banyak sedekah justru kadang-kadang bukan orang kaya, justru kadang maulid Nabi iuran. Orang kaya sama seperti orang miskin, sama-sama 50.000. Benar. Besok-besok orang kaya harus ada bedanya. Kenapa? Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk ria-riaan. Maulid Nabi keluarkan biaya yang besar. Niatnya adalah untuk mendapatkan perhatian Nabi Muhammad. Insya termasuk masjid. Ibu, kadang-kadang ada orang kaya pelitnya, Masya Allah. Jangankan diminta sedekah, diminta dosanya aja dia nggak dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan setelah berkahnya maulid Nabi ini, Masjid Kuba segera selesai. Didorong sama Pak Lurah, Pak RT, Pak Kadus, Pak RW, dan orang-orang kaya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumui, sebelum tutup, ibu-ibu ada beberapa pertanyaan. Nanti mau minta mikrofon satu lagi buat emak-emak supaya semangat maulid tahun depan, mudah-mudahan lebih meriah daripada tahun ini. Amin ya Rabbal. Kalau bisa kembang telurnya lebih banyak lagi supaya semua yang hadir kebagian telurnya. Amin ya Rabbal. Gak apa-apa kalau laki-laki mah gak kebagian, karena laki-laki mah udah ada telur. Bu, mohon maaf. Pertanyaan pertama. Siap. Ibu-ibu, nanti kalau ada yang tahu jawabannya silahkan berdiri maju ke depan, jangan rebutan. Hadiahnya sudah siap ya Bu, hadiahnya sudah siap. Ini 2 pertanyaan, yang 2 dari Pak Lurah. Oh ya, gak usah Pak Lurah ya, udah sore ya. Siap Pak Lurah? Enggak? Siap gak? Oke, terus aja dulu Bu. Pertanyaan pertama, ada semua nabi ada berapa? Yuk berdiri. Ini yang tadi set langsung berdiri, yang sebelah sini, nanti di tengah, nanti di sini. Oke, berdiri. Ibu maju ke depan nggak apa-apa. Ini udah duluan. Oke, yang itu oke. Ibu maju ke depan, ya. Nggak apa-apa, di situ aja nih. Di sini maju, di sini. Maaf ya Yai, supaya semangat ibu-ibunya. Nyampe. Salam dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bu? Nama saya Tina dari Kampung Sawah, Tanjung Baru. Sebelah mana Kampung Sawah Bu? Suban, dari Suban. Hah? Tanjung Rame. Tanjung Rame. Subhanallah, jauh juga Bu ya. Jauh nggak Bu dari sini? Oh dekat tuh. Ibu, tadi pertanyaannya seluruhnya Nabi ada berapa? 124.000. 124.000. Bener apa salah? Bener. Kalau yang satunya beda. Kalau Rasul beda lagi, kalau Nabi dan Rasul beda lagi. Ibu ini yang bener, ibu-ibu yang salah. Jawabannya bener. Hadiahnya sekarang aja Bu ya. Terima kasih. Oke, bermanfaat ya Bu. Terima kasih. Salam lagi Bu, salam lagi. Waalaikumsalam. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam.
Satu lagi. Ini ada 2 dari Mumoy hadiah. Pertanyaannya. Oh iya, belah sini. Sekarang belah sini, tengah nanti. Bu, pertanyaannya. Berapa tinggi Fir'aun, lebarnya berapa? Sini, sebelah sini dulu. Yang mana? Oh ini dari Pak Lurah. Oh banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebanyakan, nanti dulu ganti. Bu, nanti soal kebanyakan. Soalnya sekarang yang kedua adalah sebutkan 3 poin dari yang dilakukan Siti Mutia, yaitu yang baju hitam. Oke, berdiri duluan. Mikrofonnya nggak nyampe ya. Mikrofonnya nggak nyampe. Oke, jangan ngelihat HP. Oh mau foto nanti aja. Jawabannya apa Bu? Nggak usah, nggak apa-apa, nggak nyampe Bu. Lap apa? Lap apa? Untuk mengelap suami. Gunting cambuk, bener apa yang bener? Oke, terima kasih, udah sore, cepet. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang ketiga, udah terakhir. Yang terakhir di tengah. Yang terakhir di tengah. Ibu-ibu, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan nama raja yang sedekah maulid 5.000 kambing, 10.000 ayam. Ayo, terakhir, yang benar, yang jelas. Ibu-ibu, mau salah mau benar maju. Oke, ayo. Raja yang sedekah maulid 5.000 kepala kambing, 10.000 ayam. Maju Bu, bisa nggak? Maaf ya Bu, maaf ya, maaf. Oke. Maju dikit. Nggak ada yang wellers ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Apa jawabannya? Raja Mula Warman. Hah? Bener apa salah? Bener apa salah? Jawabannya salah Bu. Raja apa tadi? Mula Warman. Salah. Jawabannya salah. Monggo Ibu balik lagi. Mohon maaf ya Bu ya. Kita harus adil, oke? Ada yang tahu? Terakhir, satu lagi. Mana? Oke, Ibu. Hah? Sekarang ya udah. Sekarang bapak-bapak ada yang tahu? Ayo sini, Mas. Sini Om. Siapa Pak Lurah? Namanya Syekh Mudofar. Hah? Syekh Mudofar. Syekh? Mudofar. Sebetulnya nggak ada syekhnya. Raja Mudofar. Raja? Mudofar. Mudofar, bener apa salah? Bener. Udah. Mau disalahin. Oke, terima kasih banyak. Ibu bapak, mohon maaf, ini sebagai hiburan saja supaya ibu-ibu senang ya Bu ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dunia akhirat dengan peringatan Maulid Nabi. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu jangan pulang nanti kita dengan doa udah belum?
Belum. Ibu-ibu nanti dipimpin dengan doa. Ibu-ibu kalau pulang duluan sebelum doa, woi doain suaminya kawin lagi. Makanya doa dulu supaya berkah dunia akhirat. Amin ya robbal. Oh, ini minta salawat lagi untuk pembangunan masjid. Ibu-ibu siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia kotaknya untuk pembangunan masjid ini dari panitia. Salatullah ala Taha ala Yasin Habibillah. Bareng salat ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sal minal afah wa min hamil wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Bareng salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terusin aja nggak apa-apa sambil berjalan. Terima kasih. Mohon maaf kepada para pejabat, mohon maaf kepada Pak Lurah, para kiai, para ulama, jamaah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Mohon ampun. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.